Musim ketiga Liga Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1996-97 menyajikan banyak peristiwa penting. Divisi utama kala itu mendapatkan sponsor dari Kansas. Jumlah peserta mengalami sedikit pembengkakan dari 31 tim menjadi 33. Terdapat 4 tim promosi pada pagelaran tahun ini, yaitu PSBL Bandar Lampung, PSB Bogor, Persdikap Kediri, dan PSB Padang. PSB Padang merupakan jawara Divisi 1 pada musim 95-96 setelah berhasil menekuk Persdikap Kediri dengan skor 4-2 di babak final. Kompetisi kala itu masih diramaikan oleh peristiwa yang tak sedap. Pengelolaan liga masih jauh dari kesan profesional. Sebagai bukti, partai perdana yang rencana digelar pada tanggal 3 November terpaksa mundur pada tanggal 17 November 1996. Tak hanya urusan jadwal kompetisi, problem lain seperti transfer dan pengesahan pemain masih menjadi pekerjaan rumah operator kompetisi. Kompetisi musim tersebut sempat diterpa isu tak sedap berupa molornya pembagian jatah kostum pada masing-masing klub. Sama seperti musim sebelumnya, tiap klub yang berkiprah pada Ligina mendapat beberapa setel kostum dari penyelenggara kompetisi. Sebagai imbal masuknya salah satu produsen aparel Adidas sebagai salah satu sponsor resmi kompetisi. Nyaris masalah di atas sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keputusan kontroversial PSSI dengan membagi 33 peserta kompetisi menjadi 3 wilayah. Tiap wilayah terdiri dari 11 klub yang saling bertanding sebanyak 10 kali dalam format home and away. 4 klub terbaik dari masing-masing wilayah akan maju ke dalam babak 12 besar. Secara ekonomi, kebijakan PSSI berharap dapat membuat klub memiliki ruang penghematan dari biaya laga tandang. Namun, secara teknis, keputusan tersebut berakibat fatal karena mengurangi jatah pertandingan yang harus dijalankan masing-masing tim. Jumlah pertandingan yang semakin banyak tentu akan meningkatkan pendapatan klub secara ekonomis. Demikian halnya beberapa keuntungan teknis yang didapat oleh tim berupa pembinaan pemain, peningkatan skill, pengalaman dan mental bertanding dari pemain itu sendiri. Pada akhirnya berbagai argumen dan sudut pandang tak mampu menggoyahkan keputusan PSSI untuk tetap pada pendiriannya. Partai perdana digelar pada tanggal 17 November 1996 dan dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Hayono Isman. Pertandingan yang digelar di Stadion Teladan Medan tersebut mempertemukan tuan rumah Medan Jaya melawan juara bertahan Bandung Raya yang berkesudahan dengan skor 1-1. Berbeda dengan kompetisi semusim sebelumnya, Ligina kali ini menjadi ajang unjuk gigi beberapa klub dari Jawa Timur. Sebanyak 7 kontestan berasal dari provinsi yang terletak di ujung Pulau Timur Jawa tersebut. Jika dikalkulasi, Provinsi Jatim berhak berbangga diri karena menjadi provinsi yang menyumbang kontestan terbanyak di divisi utama musim tersebut. Tim-tim tersebut adalah Persebaya, Arema, Mitra Surabaya, Petrokimia, Persema Malang, Asyabab, dan sang pendatang baru Persdikap Kediri. Pada kompetisi tahun ini, tiap wilayah hanya akan meloloskan 4 tim untuk berlaga di babak 12 besar. Di wilayah barat, diwakili oleh sang pemuncak klasemen Persebaya Surabaya, sang juara bertahan Bandung Raya, Singoedan dan Arema Malang, dan Persiraja Banda Aceh. Dari wilayah timur, Maung Bandung Persib menjadi yang pertama, disusul Pelita Jaya, Mitra Surabaya, dan Barito Putra. PSM Makassar berhak melaju ke babak 12 besar setelah menjadi pemuncak klasemen wilayah timur, ditemani oleh Gelora Dewata,
Persma Manado, dan Sang Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Ada 4 tim yang harus terdegradasi ke Divisi 1 untuk musim berikutnya. Tim tersebut adalah Mataram Indo Semen, Asyabab SGS, dan tim yang baru promosi Persidikap Kediri, serta Persija Tim. Performa Persija Tim yang paling tragis dibanding para kontestan lain. Betapa tidak, dalam 20 pertandingan Persija Tim hanya memperoleh 3 poin. Hasil dari 3 kali imbang, 17 kali kalah, tanpa pernah merasakan kemenangan. Persija Tim bahkan hanya mampu membobol gawang lawan sebanyak 8 kali, berbanding kemasukan sebanyak 75 kali. Persebaya Surabaya menjelma menjadi The Dream Team. Beberapa klub dilumat dengan skor sangat meyakinkan, seperti kemenangan 5-1 melawan Medan Jaya, 5-2 melawan Semen Padang, 4-0 melawan Persiraja, 6-0 melawan Persita, 3-0 melawan Bandung Raya, 6-1 melawan Arema, 7-0 melawan Persikap, serta kemenangan fenomenal dengan skor 9-0 melawan Persija Tim. Dengan banyaknya kemenangan telak yang diperoleh oleh tim Bajulitio tersebut, membuat skuad Rusdi Bahalwan menempati posisi puncak wilayah barat dengan 43 poin. Hasil dari 13 kali menang, 4 kali seri, serta 3 kali kalah. Persebaya mampu mencetak 62 gol serta hanya kebobolan 18 gol saja. Hal tersebut membuat Persebaya menjadi tim terproduktif di kasta teratas Liga Indonesia. Permainan cantik yang diperagakan oleh tim baju hijau tak akan tercipta tanpa racikan andal Rusdi Bahalwan. Ia merupakan pelatih yang mahir dengan pola permainan yang memanfaatkan lebar lapangan dengan didukung serangan dari sektor sayap yang efektif. Pelatih yang sebelumnya sukses membawa Jawa Timur meraih medali emas cabang sepak bola di PON 96 juga didukung oleh materi pemain yang mumpuni. Superioritas Persebaya sendiri bukanlah tanpa sebab. Mereka didukung manajemen yang solid, pendanaan dari APBD serta dukungan politis dari Wali Kota Surabaya kala itu, almarhum Sunarto Sumo Prawiro. Wali Kota Surabaya cukup andil dalam membangun pondasi klub di musim tersebut. Secara teknis, kualitas tim Persebaya juga di atas rata-rata kontestan divisi utama lainnya. Berkat dukungan pendanaan yang kuat, Persebaya berhasil membentuk The Dream Team dengan perpaduan antara pemain lokal dan internasional serta dukungan pemain bintang dan muda. Duo pemain Brasil yang sebelumnya mengantarkan Petrokimia Putra ke babak final divisi utama 94-95, Carlos de Melo dan Jackson F. Tiago berhasil didatangkan ke Surabaya. Keduanya didukung oleh kompatriotnya dari Brasil, Justino Pinheiro. Tak cukup dengan ketiganya, Persebaya juga diperkuat oleh beberapa pemain muda bertalenta seperti Eri Erianto, Mursyid Effendi, Bejo Sugiantoro, Anak Makruf, Agus Murad, dan Uston Nawawi. Tim yang selama musim kompetisi 96-97 memakai Stadion Gelora 10 November sebagai home base tersebut juga diperkuat oleh pemain timnas Indonesia seperti Aji Santoso, Khairil Paci Anwar, dan Yusuf Ekodono. Selain perkasa di babak grup, kiprah Persebaya tak tertahankan ketika memasuki babak 12 besar. Dalam 3 pertandingan, mereka berhasil mengempaskan Persiraja 1-4, Mitra Surabaya 1-6, serta Gelora Dewata dengan skor 2-4. Dibandingkan 11 kontestan lainnya, lagi-lagi Bajul Ijo memamerkan superioritasnya sebagai tim dengan daya dobrak terbaik dengan memaksudkan 14 gol, rata-rata 4,67 gol per pertandingan. Pada babak 12 besar, tim dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup berisikan 4 tim. Dimainkan di Jakarta, tiap tim hanya bermain sebanyak 3 kali. Hanya ada 4 tim yang berhak melaju ke semifinal.
yaitu pemuncak grup A yang diwakili Persebaya Surabaya, Bandung Raya sang jawara grup B, PSM Makassar penguasa grup C, dan Mitra Surabaya runner-up terbaik. Episode manis Persebaya pada akhirnya masih berlanjut dengan mengkandaskan salah satu tim favorit juara, PSM Makassar pada babak semifinal, dengan skor 3-2. Gol Persebaya dicetak oleh Yusuf Ekodono, Jackson F. Tiago, dan Justino Pinheiro. Sedangkan gol PSM disarangkan oleh Izak Fakhtari dan Luciano Leandro. Yang menarik, sebelum laga final, tim Persebaya mendapatkan masa recovery 3 hari. Terakhir bertanding melawan PSM Makassar di babak semifinal pada tanggal 25 Juli 1997. Sedangkan Bandung Raya hanya mendapat jeda istirahat 2 hari akibat insiden di babak semifinal ketika melawan Mitra Surabaya, di mana terjadi kerusuhan di tribun penonton yang menyebabkan aparat keamanan menembakkan gas air mata. Karena faktor angin, gas air mata tersebut akhirnya kembali ke arah lapangan dan mengenai pemain yang bertanding. Beberapa pemain Mitra Surabaya terkena sebaran gas dan menjadi salah satu alasan bagi wasit untuk menghentikan pertandingan di menit ke-63 dan menunjanya di keesokan hari di tanggal 26 Juli 1997. Kejadian tersebut kerap dikenal sebagai tragedi gas air mata 96. Bandung Raya sendiri akhirnya berhasil menekuk Mitra Surabaya di babak semifinal dengan skor 1-0 lewat gol Dahiru Ibrahim dan berhak melaju ke final. Partai final tersebut digelar pada tanggal 28 Juli 1997 di Stadion Gelora Senayan dan dihadiri pula oleh 30.000 pasukan Green Force yang bertetet mendukung Persebaya. Di babak final, Jackson F. Tiago dan kawan-kawan berhasil meraih supremasi juara setelah mengalahkan Bandung Raya dengan skor 3-1 lewat gol yang dicetak oleh Aji Santoso melalui titik putih pada menit 58, Jackson F. Tiago, Reynald Peters, serta gol balasan dari Bandung Raya oleh Budiman. Pesta klub berjuluk Baju Lijo tersebut dilengkapi dengan suksesnya Jackson F. Tiago yang menjadi top skor kompetisi dengan 26 gol dan berhak mendapatkan uang 15 juta rupiah. Sayangnya gelar pemain terbaik justru jatuh kepada pemain Bandung Raya, yaitu Nur Alim, yang membawa hadiah sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan Persebaya berhak mendapatkan uang 75 juta rupiah sebagai juara Ligina waktu itu. Dan akhirnya, trofi juara keluar dari kota Bandung dan berlabuh di Surabaya. Salut untuk Persebaya, Wani.